Lastri. Umurku 21 tahun. Aku bersama dua sahabatku, Indah dan Eva. Kami dijanjikan menjadi perawat di Korea. Aku tuh gak sabar banget, pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. Tiga. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Pak, ampun, jangan. Jangan, Pak. Jangan. Hati-hati. Kalau jalan jam lamun, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, Bu. Dan Bapak yakin anak kita itu akan mampu menghadapi dunia kerja yang baru. Amin ya Allah. Biar mereka nggak banyak nanya, nanti aku kasih aja duit mereka. Bilang aja kalau itu gaji pertama mereka dari rumah sakit Korea untuk keluarganya Lastri CS. Bos, itu bos, mereka kabur bos. Ya kejar dong, lu kejar. Sakit, tapi sakit. Iya. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, nggak ada Korea. Eva, nggak ada Korea. Ada, Lastri, nggak ada. Ini merupakan kisah nyata dari Cilik yang baru lulus dari sekolah akademi perawatan di Bandung. Mereka ditawari kerja menjadi TKW perawat di Korea. Besar sekali harapanku mencari uang demi kelangsungan hidup keluargaku, terutama dengan Ridwan, suamiku. Keputusanku untuk pergi adalah keputusan yang sangat sulit. Kak, punya rumah sendiri. Kalau aku kerja di Korea, aku bisa nabung. Aku janji cuma 2 tahun, A. Tapi bener kan itu teh 2 tahun, nggak lebih? Iya, makasih ya. Aku sayang sama A. Ini. Siapa juga sih yang udah ngizinin? Iya tuh, A, ayolah, A. A jarang-jarang loh. Ada orang baru lulus kuliah tuh udah bisa langsung kerja. Ya udah, iya, nggak lah. Tapi kamu boleh kerja di sana, tapi kamu ingat kerjanya yang rajin, jangan main-main di sana. Siap, Bos. Makasih, A. Tetap aja ibu nggak setuju, dah. Kamu kan anak perempuan, Neng. Masa harus mengadu nasib di negeri orang? Kalau ada apa-apa gimana? Ibu sama bapak kan jauh. Bu, tapi sekarang itu susah dapat kerjaan. Orang yang lulus sarjana sekalipun susah, Bu, cari kerja. Nah ini Indah ditawarin kerja, masa Indah tolak? Insya Allah, kalau niat Indah baik, pasti semuanya akan baik-baik aja, Bu. Indah memang sudah harus keluar dari zona nyamannya selama ini. Ya, Bapak pikir sudah waktunya Indah ini melihat dunia luar. Biar pengalamannya, ilmu pengetahuannya itu bertambah luas. Jadi, bukan hanya besar dan kerja di Bandung, kota lain, apalagi luar negeri, itu bisa menambah wawasannya Indah nanti. Tetap aja kan, Pak. Ibu khawatir.
Karena itu Indah mau dapat restu dari ibu dan bapak supaya Indah nanti di sana baik-baik aja. Tapi kamu janji ya, kamu harus setiap saat hubungin ibu sama bapak. Biar ibu nggak khawatir. Nih ibu nih belum ikhlas kalau kamu pergi. Pasti nanti Indah telepon, Indah video call supaya ibu dan bapak nggak kangen sama Indah, ya? Kamu besok kalau udah sampai sana langsung kabarin kakak ya. Jaga pola makan kamu, jaga istirahat kamu, tidur kamu, jangan kecapean kerjanya ya. Iya kakakku yang cantik. Aku bakal dengerin semua pesan kakak. Ya, tapi kalau misalkan kamu di sana, nanti kakak di rumah sama siapa? Ya kan ada tetangga kak. Enggak gini deh. Kalau misalkan kakak teh rindu sama aku, ya kita kan bisa video call kak. Terus? Lagian ya kakak tuh mesti tahu, aku tuh seneng banget. Aku dapat kerjaan sesuai bidang aku setelah aku lulus. Jadi biar semua orang tahu kalau aku bisa ngebahagiain kakak. Seperti kakak ngebahagiain aku selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bantuin atuh. Ya, sini. Nanti baik-baik ya. Bimbinglah ya Allah anak-anak kami yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri ya Allah. Selamatkan dan mudahkan serta lancarkan semuanya ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hati-hati anak. Indah pergi dulu ya, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, A. Ini Lastri udah mau jalan? Iya sayang, maaf banget ya. Aku juga nggak tahu nih tiba-tiba bannya kok bisa bocor gini ya. Ya udah tuh, kalau emang A nggak bisa nganter nggak apa-apa. Biar Lastri sendiri aja. Ya udah. Nggak apa ya, kita ketemu sana kita ya. Ya udah. Dek, kamu jaga diri ya di sana. Jaga kesehatan. Kakak nggak mau ada apa-apa sama kamu di sana nanti. Kalau bukan karena kamu pergi sama Indah sama Lastri, kakak tuh nggak bakalan ngizinin kamu pergi. Kak, udah ya, kakak nggak usah pakai adein dan nangis segala. Kan di skenario kita mesti bahagia. Kamu tuh saya. Pasti nanti teh di sana kita tuh harus pakai baju tebel-tebel gitu kalau mau kerja ya. Tenang aja, aku tuh udah bawa banyak banget baju tebel. Aku juga penasaran kerja di sana gimana sih. Udah deh. Bagaimana? Kalian semua perlengkapannya sudah lengkap kan? Soalnya saya itu harus ngurus surat-surat dan perizinannya cukup lama nanti waktunya. Udah lengkap semua, KTP, visa, paspor, lengkap semuanya. Bagus kalau gitu. Jadi memudahkan saya untuk segera memberangkatkan kalian ke luar negeri. Jadi orang kaya. Iya atuh, A. Jadi impian aku beli rumah teh bisa tercapai. Kita berangkat sekarang, A. Oh iya, kita berangkat sekarang aja ya. Biar saya bantu masukin
tas kalian ke bagasi. Pak Ridwan di mana sih? Kok belum datang juga tuh ya? Sayang, Pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. ya udah hati-hati ya. Kabarin aku udah sampai. Apa yang dibilang oleh Pak Surya itu ternyata bohong. Katanya aku akan pergi ke Korea bersama pegawainya. Tapi orang yang bernama Pak Denny justru memasukkan aku ke dalam penampungan. Bentar lagi kita udah nyampe bandara. Iya, aku tuh gak sabar banget pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Sip lah kalau gitu ya. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai kok. Semoga aku sampai sana, pulang-pulang aku bisa ngebahagiain kakak. Amin. Kita pokoknya berdoa aja ya. Pokoknya kita harus bareng-bareng terus. Kita nggak boleh pisah di sana. Ya. Makasih. Kita teh ngurus surat-suratnya di sini. Betul. Sebentar lagi Dani, orang kepercayaan saya di Jakarta, akan menjemput kalian. Dia yang akan mengurus semua keperluan kalian selama di Jakarta. Jadi nggak usah khawatir lah kalian ya. Berarti kita bakal terjamin nih. Kamu teh jangan norak kayak gitu. Kita kan mau kerja di luar negeri. Masa masih norak sih, malu-maluin. Betul tuh Kak. Sehingga ya pokoknya kalian tenang aja guys. Halo, Pak. Baik, Pak. Nah ini Dani yang saya ceritakan tadi orangnya ya. Kenalin. Halo. Lastri. Halo. Eva, Ya. Jadi sekarang ijazah kalian malah bertiga. Kenapa tuh harus pakai ijazah asli? Setahu saya teh kalau mau melamar kerja bisa pakai fotokopi ijazah. Gak bisa begitu, Indah. Karena ini memang udah kebijakan dari perusahaan kita dan perusahaan di Korea. Memang begitu. Tapi yang dilegalisir boleh kan? Jangan yang asli. Soalnya teh kan ijazahnya mau dipakai lagi kalau pulang dari Korea. Jangan terlalu dibawa pusing lah. Sebelum kalian juga udah banyak kok. Di sini karyawan yang ngasih ya mana-mana aja gak apa-apa. ya udah gini aja Pak. Tapi nanti ijazah asli kami dibalikin kan? Ya pasti dikembalikan, tenang aja. Ijazahnya mana? Ayo, diambil sekarang, kasih sama saya. Ya. Ayo, buruan. Ayo ambil ijazahnya diambil dong, ayo. Ya, sini. Ya, bagus. Iya, itu lagi. Pokoknya Bapak harus menjamin ijazah kita aman ya Pak ya. Jangan disalahgunakan. Udah tenang aja, saya jamin aman ijazah kalian ya. Tapi kalau kalian tetap manggel nih, saya nggak berani jamin kalau ada apa-apa sama kalian di sana. Ayo, gimana? Ya nggak bisa gitu dong Pak. Kita kan tenaga kerja di sana. Harusnya Bapak kasih perlindungan buat kami. Ya udah, terserah sama kalian bertiga deh maunya gimana. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. Tiga. Ya udah kalau gitu Lastri, Indah, Eva, saya pamit dulu ya. Ingat, karena masa depan kalian selama di Jakarta adalah tanggung jawab Dani. Jangan sampai ngebantah. Ayo Dani, saya duluan. Yuk. Ya, Kalau gitu sekarang kamu bertiga ini ikut saya. Maksud Pak Surya teh apa ya? Kok saya jadi merasa aneh? Masuk ini kalian ditampung sementara di sini sebelum berangkat. Ayo ikut, kopernya dibawa. Ayo. iya. Buruan ini kopernya dibawa dong. Ayo. Masuk. Nah, sementara kalian tinggal di sini dulu, ya. Ayo. Masuk. Sini, masuk. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Yuk. Ayo. Kalian capek ya dari Bandung ya? Capek kan? Pasti lapar. Kalau begitu saya pesenin makan dulu ya. Oke? Si Bapak kok jadi baik ya? Agak aneh nih orang. Sudahlah, nggak boleh suzon, pamali.
nasi padang apa ya? Telepon bapak sama ibu dulu ya. Kamu mau ngapain? Saya mau nelpon orang tua saya, Pak. Kalian tahu nggak? Selama kalian bertiga ini di karantina di sini, nggak ada yang boleh pegang HP, nggak boleh, ya? Ngerti? Pak, nggak bisa gitu dong. Pak Surya nggak ngebahas tentang ini, Pak. Ini udah aturan di sini. Kalian nggak ada yang boleh pegang HP dan pegang paspor kalian, ngerti nggak? Dan barang-barang kalian ini semua nanti dititip di sini, ya? Terus nanti kalau misalkan kita mau nelpon keluarga, saya dan teman saya mau ganti baju, gimana kalau semuanya dipegang sama Bapak? Kamu bertiga nggak usah khawatir. Nanti difasilitasin sama perusahaan, ya? Tapi maaf Pak, itu teh aturan apa ya? Pak Surya nggak pernah ngomongin ke kita. Itu memang sudah aturan selama kalian di karantina di Jakarta. Selama 1 bulan nggak ada yang boleh pegang HP. Terus hubungan sama HP itu apa ya Pak? Ya ada dong. Kalau kalian nanti terlalu sering telepon-telepon keluarga di rumah, kamu malah jadi nggak fokus karantinanya. Nanti kalian yang ada di sana malah kerjanya berantakan itu loh. Wah, di sana tuh orang Korea itu tahu nggak? Suka orang-orang yang kerjanya itu konsisten, fleksibel, cermat, tepat dan tepat. Kalau kalian di karantinanya pada nggak bener, ya nggak fokus, saya yang malu. Jadi kalau gitu, handphone kalian mana? Handphone. Ya, sini kasih saya. Nah, kalau begitu, sekarang kalian bertiga ikut saya ke tempat karantina. Barang-barang kalian taruh di sini. Sini. Ayo buruan, jangan mikir banyak-banyak. Yuk. Ya ini juga boleh. Nih, tasnya jangan itu juga sini kasih saya. Buruan ya. Ayo cantik sini tasnya. Yuk. Ya, udah. Ayo. Ayo.